Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen ada apa ya? Hari ini ya, kita akan bahas kelanjutan dari demo pilkada yang sedang terjadi di Korea saat ini. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, silakan nonton dulu. Jadi untuk kalian ngerti lebih gampang, gue bawa ringkasan ya kejadian dari 3 Juni sampai sekarang. Ini gue bawa dari postingan dalam bahasa Korea, gue terjemahin dan juga gue tambah-tambahin dari source berita juga. So here it is. Pertama, tidak bisa memilih karena surat suara habis. Pada hari pemungutan suara pilkada Korea tanggal 3 Juni, beberapa TPS di Seoul, Songpa, Gangnam, Gwangjin, Dongjak, dan lain-lain kehabisan surat suara. Akibatnya, pemungutan suara sempat dihentikan sementara. Banyak warga harus menunggu, beberapa TPS bahkan memperpanjang jam pemungutan suara sampai jam 10 malam. Nah, kenapa hanya menyiapkan 50% surat suara oleh TPS-TPS ini? Karena dalam permintaan maafnya mereka, kita bisa lihat bahwa mereka hanya menyiapkan 50% karena salah hitung. Jadi Komisi Pemilihan Umum Korea, KPU Korea, memperkirakan tingkat partisipasi pemilih akan rendah. Karena itu, mereka hanya menyiapkan sekitar 50% surat suara dibanding jumlah pemilih terdaftar. Tapi prediksi tersebut ternyata meleset banget, Tems. Akibatnya banyak TPS kehabisan surat suara, bahkan ada tuduhan bahwa beberapa TPS hanya menyiapkan sekitar 49%, lebih sedikit dari standar internal mereka sendiri. Dan kemudian, hak pilih kami dirampas negara. Nah, KPU kemudian mengirim tambahan surat suara secara darurat. Tapi, beberapa TPS sempat berhenti beroperasi. Beberapa TPS harus memperpanjang waktu pemungutan suara. Masalah lain muncul karena sebagian warga masih memilih setelah hasil exit poll sudah diumumkan media. Banyak pemilih menganggap situasi ini nggak adil. Mereka ngerasa hak pilih mereka, hak voting mereka tidak bisa digunakan secara normal. KPU Korea mengeluarkan permintaan maaf resmi dan mengakui adanya kekurangan surat suara. Tapi menurut para pengkritik, sikap KPU terhadap warga yang gagal memilih terkesan seperti ya kalau lu nggak puas, gugat aja. Karena itu kontroversi semakin besar, Tems. Kemudian, tuntutan menghentikan perhitungan suara dan mengadakan pemilu ulang. Tokoh partai People Power Party, PPP, atau nomor 2 ya, mendatangi KPU dan meminta penghitungan suara dihentikan, pemilu diulang. Lee Jun-sok dari Partai Reformasi juga meminta penghitungan dihentikan. Sebaliknya, Partai Demokrat menolak ide pemilu ulang. By the way, Partai Demokrat adalah partai yang sekarang sedang menduduki administrasi pada saat ini. Dan KPU sendiri menyatakan kasus ini tidak memenuhi syarat untuk pemilu ulang dan penghitungan suara tidak bisa dihentikan. Dan selanjutnya, warga menghalangi pemindahan kotak suara di Jamsil Chiltong. Di TPS Jamsil Chiltong nomor 2, tempat terjadinya kekurangan surat suara, salah satunya ya, warga menghalangi petugas yang mau memindahkan kotak suara. Alasannya, mereka menganggap masih ada persoalan yang belum selesai dan ingin proses dihentikan terlebih dahulu. Dan para demonstran menuntut pemilu dinyatakan nggak sah, penghitungan suara dihentikan. Dan di sini ada juga yang bilang ada warga yang akhirnya tetap nggak sempat menggunakan hak votingnya, hak pilihnya. Kemudian polisi membubarkan demonstran. Pada tanggal 5 Juni sekitar jam 9 pagi, polisi mengerahkan sekitar 1.000 personel. Mereka membubarkan massa dan mengambil 2 kotak suara. Situasi yang sudah berlangsung sekitar 35 jam akhirnya berakhir. Tapi beberapa warga dilaporkan mengalami luka-luka sehingga muncul tuduhan penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi. And next, penghitungan suara dilanjutkan. Kotak suara kemudian dibawa ke pusat penghitungan suara di Olympic Park Handball Gymnasium. Penghitungan dimulai kembali jam 10 pagi. Setelah proses selesai, hasil pemilu secara hukum dinyatakan sah dan prosedur pemilu berakhir. Nah, dari semua masalah yang terjadi ini, ada beberapa kontroversi yang muncul. 1, ternyata bukan 14 TPS. Ternyata 50 TPS yang kekurangan surat suara. Awalnya angkanya dihitung 14 TPS, lalu menjadi 16 TPS, tapi ternyata 50 TPS yang kekurangan. Karena jumlah yang terus berubah, banyak warga mempertanyakan transparansi KPU. Kontroversi selanjutnya adalah bahwa banyak TPS yang kekurangan surat suara ini berada di daerah basis konservatif. Jadi sebagian besar TPS yang kekurangan surat suara ada di wilayah yang dikenal sebagai area di mana banyak pemilih konservatif. Dan data yang ditampilkan ada Seoul 35 TPS, Busan 8 TPS, Daegu 7 TPS, Incheon 6, Ulsan 3, Gyeongnam 8. Songpa disebut sebagai wilayah dengan jumlah TPS bermasalah terbanyak ya. Di sini bermasalah dalam arti kekurangan surat suara. Jadi banyak orang curiga kenapa kebetulan banget di daerah-daerah konservatif
konservatif ini kekurangan banyak surat suara. Dan kontroversi ketiga, Presiden Lee Jae-myung terlalu diam. Why? Nah, tapi Presiden memang menyatakan penyesalan atas kejadian ini. Tapi dianggap tidak memberikan respons yang cukup kuat menurut masyarakat. Mereka bandinginnya dengan kasus-kasus lain di mana Presiden aktif berkomentar di media sosial. Misalnya kayak kemarin Starbucks ya. Nah, itu Presiden langsung aktif banget, involve banget. Tapi ketika ini terjadi, banyak orang yang bilang bahwa Presiden dia nunjukin kemarahan yang selektif. Dan kebetulan area-area ini bukan area supporter dirinya. Nah, hari ini Presiden akhirnya memberikan tanggapannya memperingati 1 tahun masa jabatannya. Presiden Lee Jae-myung bilang kejadian ini nggak masuk akal. Dan dia bilang juga bahwa insiden ini telah mencoreng citra Korea Selatan sebagai negara demokrasi yang selama ini dianggap maju. So he agrees. Dia setuju ya. Dan dia juga nggak tegaskan bahwa masalah ini berbeda dengan tuduhan pemilu curang yang selama ini sering muncul dalam perdebatan politik Korea. Nah, di acara konferensi pers untuk memperingati 1 tahun masa jabatannya, dia bilang bahwa dia setuju, ya ini adalah masalah yang besar, tapi dia sempat bilang sesuatu yang bikin kontroversi lagi. Apakah itu? Dia bilang begini, yang terdampak hanya belasan orang doang toh, yang hasilnya juga ya pasti nggak bakal berubah juga. Nah, pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari banyak pihak. Bagi banyak pengkritik, persoalannya, masalahnya bukan soal jumlah. Ini adalah ya walaupun hanya 1 orang yang gagal menggunakan hak pilihnya karena kesalahan negara, hal itu tetap merupakan masalah yang sangat serius. Karena dalam demokrasi, hak memilih bukan dinilai berdasarkan berapa banyak orang yang terdampak atau apakah hasil akhirnya berubah. Hak memilih dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara. Dan Presiden Lee Jae-myung kemudian melanjutkan bahwa setelah mendengar kritik dari masyarakat, wah, saya nyadar juga bahwa cara berpikir saya ternyata kurang sensitif terhadap kedaulatan rakyat. Dan ini, 2 perkataan ini yang menjadi kontroversi sangat besar. Karena ini bukan masalah soal jumlah, ini adalah persoalan prinsip. Dan apakah layak dan apakah patut seorang presiden mengatakan hal-hal seperti ini ketika warga negaranya kekurangan surat suara? Kontroversi selanjutnya adalah tuduhan kekerasan polisi. Saat polisi membubarkan massa dan mengambil kotak suara, terjadi bentrokan. Seperti tadi gue ada kasih lihat ya. Nah, di sini 7 orang terluka dan beberapa harus dibawa ke rumah sakit. Polisi membela diri dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelaksanaan tugas yang sah-sah aja. Kontroversi selanjutnya adalah media menyebut demonstran sebagai kelompok sayap kanan ya, partai 2 gitu ya, pengikut partai 2, pendukung konservatif. Tapi dari kata-kata netizen Korea, mereka mengatakan bahwa ini hanya warga biasa yang marah karena hak pilih, which is hak dasar mereka, terganggu. Dan mereka bilang media terlalu cepat memberi label politik kepada para demonstran. Dan di sini gue lihat banyak netizen Korea yang pada posting, ini bukan masalah partai, ini bukan masalah konservatif atau liberal or progressive. Ini masalah kedaulatan masyarakat. Masa warga negara tidak ada hak pilihnya siapa yang akan lead di wilayah sendiri. Jadi hak dasar yang terganggu itu yang bikin orang Korea marah pada umumnya. Kedua, karena pada waktu Presiden Lee Jae-myung dilantik sebagai presiden, banyak orang menduga bahwa Presiden Lee Jae-myung menggunakan cara curang agar dia menang. Kalau kalian sudah ngikutin berita Korea, kalian pastinya udah tahu bahwa Presiden Yoon Suk-yeol, presiden sebelumnya, dimakzulkan karena dia menggunakan martial law. Nah, di sini salah satu tempat tentara-tentara yang dikerahkan pada waktu martial law pergiin adalah kantor KPU Korea, Komisi Pemilihan Umum Korea. Dan 5 HP dari staf KPU disita karena adanya dugaan bahwa ada kecurangan di dalam pemilu. Nah, maka itu supporter Presiden Yoon Suk-yeol membawa balik kecurigaan itu bahwa mungkin ada kemungkinan besar KPU melakukan pilkada yang curang lagi. So that's what's going on. Jadi itulah yang sedang terjadi di Korea dan kenapa masyarakat Korea Selatan sedang sangat amat marah. So sekarang Korea Selatan sangat terpolarisasi, terbagi ke 2 kubu, partai politik 1 dan 2. 1 ini yang liberal atau progresif, yang 2 ini yang kita panggil konservatif. Dan sekarang yang menduduki administrasi adalah Presiden Lee Jae-myung yang dari partai 1. Itulah informasi yang sedang terjadi di Korea dan let me know what you guys think. Dan kalau ada pertanyaan apa-apa, tolong ditulis di komentar di bawah. And thank you sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. And annyeong. Sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya selanjutnya. Apa kata dunia?